Pada suatu hari di tanah Jawa, sebelum dibangunnya Candi Irlok nan Megah Borobudur, Raja Indra dari dinasti Sailendra Kerajaan Mataram kuno membangun sebuah tempat pemujaan yang diberi nama Candi Wenuwena. Namun sayangnya, bangunan ini runtuh tertimbun tanah akibat Mahapralaya, yaitu letusan Gunung Merapi. 1000 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1836, candi ini ditemukan. Setelah melalui proses rekonstruksi yang rumit oleh pemerintah Hindia Belanda, akhirnya pada tahun 1924, Candi Wenuwena selesai dipugar. Candi Mendut. Begitu orang-orang saat ini menyebut nama bangunan candi yang lebih tua dari Candi Borobudur ini. Sasti Karangtengah yang berangka 824 Masehi menyebutkan bahwa Raja Indra, raja pertama dari dinasti Sailendra, telah membuat bangunan suci, tempat pemujaan bernama Wenuwena. De Kasparis mengartikan Wenuwena atau hutan bambu sebagai Candi Mendut. Secara administratif, saat ini Candi Mendut terletak di Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya hanya 3 km dari Candi Borobudur. Candi Mendut merupakan candi yang bercorak agama Buddha, sesuai dengan pembuatnya, Raja Indra dari dinasti Sailendra. Namun jangan salah, pada masa kerajaan Mataram kuno, terdapat dua kepercayaan agama yang saling bertoleransi dan hidup berdampingan. Candi Mendut terbuat dari batu andesit pada bagian luar dan bata pada bagian dalam tembok. Candi Mendut menghadap ke arah barat. Ukuran Candi Mendut cukup luas. Tinggi bangunan secara keseluruhan mencapai 26,4 meter. Pada bagian tubuh candi terdapat jaladwara. Jaladwara yaitu saluran untuk membuang air dari selasar di sepanjang dinding luar. Seperti bangunan candi pada umumnya, Candi Mendut menganut sistem bangunan punden berunda. Bagian candi terdiri dari selasar atau alas candi, badan candi, dan atap atau kemuncak candi. Pangkal pipi tangga dihiasi makara. Makara yaitu hewan laut dalam mitologi Hindu-Buddha yang digambarkan sebagai ikan berkepala naga dan berbelalai seperti gajah. Di dalam mulut Makara terdapat seekor singa. Di bawah kepala Makara terdapat sosok makhluk kerdil yang menyerupai Gana. Hiasan relief-relief pada dasar Candi Mendut merupakan cerita berupa ajaran moral dengan menggunakan tokoh-tokoh binatang sebagai pemerannya. Terdapat 31 buah panel yang memuat relief cerita pada bagian dasar tubuh candi. Di antaranya relief cerita Brahmana dan Kepiting, Angsa dan Kura-kura, dua burung betet yang berbeda, dan Dharma Budi dan Dusta Budi. Relief Brahmana dan Kepiting menceritakan seorang Brahmana yang menyelamatkan seekor kepiting. Kepiting itu kemudian membalas budi kepada Brahmana tersebut dengan cara menyelamatkannya dari gagak dan ular yang hendak membunuh sang Brahmana. Relief Angsa dan Kura-kura
menceritakan tentang seekor kura-kura yang diterbangkan 2 ekor angsa menuju ke sebuah tempat yang berlimpah air. Namun, ketika di perjalanan, kura-kura itu tersinggung dengan ucapan hewan lain yang mengejeknya. Kura-kura melepas gigitan sehingga pegangannya kepada angsa terlepas. Kura-kura pun jatuh ke tanah dan mati. Dharma Budi dan Dusta Budi bercerita tentang 2 orang sahabat yang berbeda perilakunya. Dusta Budi memiliki sifat tercela dan suka menuduh Dharma Budi melakukan perbuatan yang tercela. Namun akhirnya kejahatan Dusta Budi pun terbongkar. Dusta Budi pun dijatuhi hukuman. Relief 2 burung betet menceritakan tentang kelakuan 2 ekor burung betet yang berbeda karakter. Burung betet pertama dibesarkan oleh Brahmana, sedangkan burung betet yang kedua dibesarkan oleh seorang penyamun. Relief pada tubuh Candi Mendut dapat dilihat secara pradaksina atau berjalan searah jarum jam. Pada tubuh candi ini, reliefnya terdiri dari relief jajaran dewa yang dikenal dengan Garbhadhatu Mandala dari agama Buddha aliran Tantrayana. Relief-relief itu antara lain Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Devi Junda, Bodhisattva Siti Garba, Bodhisattva Samanta Badra, Bodhisattva Mahakarunia Avalokitesvara. Pada bagian depan pintu masuk dijumpai penampil candi. Bagian penampil candi memiliki pahatan relief cerita yang posisinya berada persis di kanan dan kiri pintu masuk menuju ruang utama. Dinding dalam bilik penampil dihiasi dengan relief Kuera atau Avataka dan relief Hariti. Dalam mitologi kepercayaan Buddha, Kuera adalah seorang raksasa pemakan manusia yang bertobat setelah bertemu dengan Buddha. Lalu Kuera berubah menjadi dewa kekayaan dan pelindung anak-anak. Dikisahkan, Kuera mempunyai istri bernama Hariti, yang dulunya juga seorang raksasa pemakan manusia. Sebagaimana suaminya, Kuera, Hariti juga bertaubat setelah bertemu dengan Buddha dan menjadi pelindung anak-anak. Ruang utama candi berukuran cukup luas. Di dalamnya terdapat 3 buah arca Buddha. Tepat menghadap barat dari depan pintu terdapat arca Sakyamuni. Arca Dhyani Buddha Sakyamuni, juga dikenal dengan nama Vairocana. Dalam arca ini, Buddha digambarkan dalam posisi duduk dengan kedua kakinya menyiku ke bawah. Kakinya menapak di landasan yang memiliki bentuk bunga teratai. Sementara tangan arca Sakyamuni bersikap Dharma Cakra Mudra. Sikap ini bermakna Buddha yang sedang mengkhotbahkan ajaran Buddha. Di sebelah kanan, menghadap ke selatan, terdapat arca Bodhisattva Avalokitesvara, yaitu Buddha sebagai penolong manusia. Buddha digambarkan dalam posisi duduk dengan kaki kiri terlipat dan kaki kanan menjuntai ke bawah. Telapak kaki menumpang pada bantalan teratai kecil. Di sebelah kiri ruangan
menghadap ke utara, terdapat Arca Maitreya, yaitu bodhisattva pembebas manusia yang sedang duduk dengan sikap tangan Simakarna Mudra, mirip dengan sikap Vitaka Mudra, namun jari-jarinya tertutup. Ketiga arca di ruangan utama ini dilengkapi dengan sinar kedewaan di sekeliling kepalanya. Berdasarkan draft rekonstruksi, atap Candi Mendut terdapat stupa-stupa berjumlah 48 buah, yang terdiri dari 24 buah tingkat pertama, 16 buah tingkat kedua, dan 8 buah pada bagian teratas. Hingga kini, bagian atap candi ini tidak sempurna seluruhnya. Candi Mendut sebagai salah satu candi Buddha tertua di Nusantara memiliki banyak cerita di dalamnya. Mulai dari cerita makhluk duniawi hingga makhluk surgawi. Tentunya cerita-cerita yang terpahat dalam relief Candi Mendut dapat kita resapi dan kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari agar kita dapat mencapai tujuan hidup kita, tujuan hidup setinggi mungkin.